Allahu Allah, Allahu Rabbi, Allahu. Menurut saya sih tidak pas dalam tatanan masyarakat yang nasionalis, yang berbhinneka tunggal yang beragam ini, yang harusnya semua kegiatan transaksi ekonomi itu bersifat inklusif kalau menurut saya. Tentu aja di Indonesia ada aturan bahwa mata uang yang sah sebagai alat transaksi adalah rupiah. Mereka yang melanggarnya bisa dikenakan hukuman 1 tahun penjara atau denda 100 juta. Ini sekedar informasi ya, dinar itu adalah mata uang logam seberat sekitar 4,45 gram. Atau ada yang bilang juga 4,25 gram. Sedangkan dirham adalah mata uang koin perak setara 2,9 gram. Seperti kita bersama, akhir-akhir ini ramai dibicarakan di tengah masyarakat tentang pasar muamalah di Depok, di mana mereka bertransaksi dengan mempergunakan dinar dan dirham ya. Saya melihat itu bukan mata uang ya, karena apa namanya, yang namanya mata uang itu kan adalah diakui oleh negara ya, dan mata uang dinar dan dirham yang mereka pergunakan itu tidak ada satu negara pun di dunia ini sepanjang pengetahuan saya yang mempergunakannya gitu, yang mengakuinya. Apalagi di dalam negara Republik Indonesia kita kan mata uang kita adalah rupiah. Jadi oleh karena itu saya melihat ya transaksi muamalah di sana itu ya tidak sama dengan transaksi yang dilakukan oleh turis-turis di Bali misalkan ya. Kita banyak melihat turis-turis di Bali bertransaksi dengan mempergunakan dolar, US dollar misalkan gitu untuk pembayarannya ya. Dan sebenarnya itu dilarang ya, tapi kita melihat juga praktek-prakteknya ya sering terjadi ya. Mungkin barangkali pertimbangannya adalah untuk kemudahan ya, supaya jangan peluang opportunity yang dimiliki oleh si pengusaha menjadi hilang. Oleh karena itu mereka tetap melayani dan meladeni pembayaran melalui mata uang dolar gitu, atau euro dan yen dan yuan gitu. Tapi itu secara hukum positif negeri ini tidak boleh itu ya, tidak boleh. Oleh karena itu melanggar ya. Jadi kalau kita bertransaksi dalam negeri ya di pasar-pasar mempergunakan mata uang asing langsung gitu sebagai alat pembayaran ya tidak boleh. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang di pasar muamalah Depok itu sama halnya dengan transaksi seperti yang ada di daerah turisme tadi itu ya. Saya melihat tidak. Karena apa? Karena yang di Bali itu memang mata uang asing gitu ya. Kalau ini saya lihat bukan mata uang asing. Tidak ada satu negara pun di dunia yang menggunakan mata uang dinar dan dirham yang mereka pakai dalam transaksi di Depok itu gitu. Oleh karena itu menurut saya karena dia bukan mata uang ya, tetapi dia adalah benda berharga, berarti dia komoditi gitu kan. Jadi dengan demikian transaksi sana itu menurut saya mirip dengan transaksi barter ya. Jadi ada emas ya yang sudah rubah bentuknya seperti mata uang gitu, tapi menurut saya itu bukan uang itu. Uang resmi ya, tapi adalah komoditi ya. Kemudian dengan dinar dan dirham itu lalu dibeli TV atau sepeda atau kuliner gitu kan. Menurut saya itu mirip dengan perdagangan barter ya, mirip dengan perdagangan barter, atau kalau tidak perdagangan barter mirip dengan perdagangan ya transaksi-transaksi yang kita lakukan pakai voucher dan koin misalkan ya. Kalau kita ngantar anak-anak atau cucu misalkan ke tempat-tempat permainan ya, itu kan kita membeli koin-koin gitu ya. Koin-koinnya berbentuk bermacam-macam untuk naik mainan A, koinnya beda dengan yang B dengan C gitu kan. Jadi mirip juga seperti itu menurut saya. Jadi oleh karena itu ya saya melihat ya kalau memang ada ketentuan yang dilanggar dan terlanggar oleh si pelaku, maka menurut saya ya sebaiknya pendekatannya pendekatan persuasif dulu ya, menjelaskan kepada mereka bahwa di dalam negara Indonesia ini ada aturan, ada ketentuan
ya tolong jangan dilanggar aturan dan ketentuan tersebut gitu. Tapi kalau menurut saya secara syar'iannya ya, saya melihat itu mirip dengan perdagangan barter ya. Mirip dengan perdagangan barter, jadi artinya ada orang punya emas, ada orang punya perak, ditukarkan dengan dengan benda-benda yang dia inginkan, apakah sepeda atau TV atau alat-alat elektronik lainnya begitu. Nah, atau mungkin barangkali yang pergunakan dirham yang terbuat dari perak ya, dimana kalau seandainya seperti ini imbang sepadannya dengan ini, kalau seperti ini sepadan dengan ini gitu ya. Jadi menurut saya ya sebenarnya semestinya ya seperti itu ya, mata uang itu semestinya seperti itu tuh. Jadi nilai intrinsik dan ekstrinsiknya sama gitu kan. Tetapi kan kalau seandainya dengan rupiah ini kan nilai intrinsik dan ekstrinsiknya nggak sama ya. Dia uangnya uang 100.000, nilainya 100.000, tapi nilai intrinsiknya untuk membuat uang 100.000 itu mungkin hanya 500 rupiah gitu. Ya tidak, dan yang 50.000 mungkin bedanya hanya sekitar berapa puluh rupiah gitu kan. Tetapi kan tertulisnya beda, yang satu 50.000, yang satu 100.000 ya. Jadi nilai intrinsiknya dengan ekstrinsiknya berbeda. Nah, berbeda dengan dinar dan dirham itu ya, dinar dan dirham itu nilai intrinsik dan ekstrinsiknya hampir sama gitu ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya mata uang yang bagus itu yaitu sebenarnya mata uang dinar dan dirham itu. Nah, coba pertanyaannya adalah di negeri ini kan ada aturan gitu ya, mata uang resmi kita adalah rupiah terbuat dari kertas kan gitu kan ya. Dan ada juga terbuat dari saya tidak tahu apa itu tembak perak atau apa ya, untuk yang pecahan-pecahan kecil itu. Jadi dengan demikian ya menurut saya masalah ini sebaiknya ya tidak langsung dijerat dengan dengan hukum dan pasal-pasal tertentu ya. Tetapi sebaiknya dilakukan pendekatan-pendekatan, apalagi kan kita sedang mengembangkan ekonomi syariah di tanah air kita ya, dan kita ingin menjadikan negeri kita menjadi pusat keuangan syariah atau pusat ekonomi syariah dunia lah kalau bisa gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin barangkali yang lebih arif, yang lebih bijak adalah bagaimana mengajak ya yang bersangkutan untuk bertukar pikiran, berdialog ya, supaya yang bersangkutan juga paham dan mengerti ya, supaya yang bersangkutan juga tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku. Saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koin dinar dirham itu dalam konteks pasar muamalah bukanlah mata uang. Apa yang didakwakan oleh jaksa ini sebetulnya tidak memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 atau pasal 10, tidak memenuhi. Karena itu ya harus dibebaskan. Nah, dulu pertukaran itu dengan apa? Dengan dinar. Dinar uang logam emas beratnya 4,25 gram. Lebih kurang satu keping itu harganya 2,5 juta. Sedangkan dirham itu uang perak. Itulah yang dipakai waktu itu. Lalu kemudian dengan pergeseran maka negara hanya boleh mencetak uang kertas sebanyak emas yang ada di negara tersebut. Dulu begitu. Indonesia misalnya punya persediaan emas 3 ton, maka dia boleh mencetak yang beredar di tengah itu kertas, tapi kertas itu adalah nilai dari emas yang ada di negeri itu. Lalu kemudian Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak sesuai lagi dengan emas yang ada di Amerika. Jadi yang pertama kali melanggar perjanjian, tidak boleh mencetak kertas melebihi kadar emas yang ada di negara. Itu yang pertama kali melanggar Amerika. Tapi rupanya kalau penguasa melanggar, pelanggaran itulah yang dipakai. Nah, itu makanya sekarang kita bebas mencetak kertas tanpa melihat lagi berapa banyak simpanan emas kita. Itu gara-gara mengikut, karena Amerika yang melanggar, dia yang berkuasa, yang diikut malah yang melanggar. Tabung pakai emas itu lebih mudah. Ini saya sarankan, karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14, paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga, yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya, sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun.
emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh, memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934, dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sikap monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nuker tuh, yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa uang mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000. Mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas nggak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian nanti? Nah makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah, jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas, sekian ons misalnya. Ya sekian gram, supaya ada nilainya. Kalau enggak, itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan, jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan? 2.000 tebel, 1.000 tipis gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Itu kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya, ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya, konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya, dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Nabung pakai emas. Ya, silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta, dulu cuma 1, sekarang juta. Dinar cuma 1 dinar selesai. Dari dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun ngantri lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silakan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat.
dilanggar, nggak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di